Halo, selamat malam semua sobat KTM dimanapun kalian berada. Jadi sekarang ini udah pas jam 7.30 sesuai dengan jadwal pada hari ini. Tentu nih kalian udah sering banget dong ngelihat post-postan tentang HTC Sydney, ngelihat sedikit mengenai cinta versus suka. Karena tentu yang pertama itu kita udah pernah mengadakan cinta versus suka, di mana tamu pada saat itu adalah Romo Pio sendiri. Dan pada hari ini, kita akan melanjutkan sesi dari Romo Pio, tentu karena begitu banyak request nih yang benar-benar antusias, benar-benar pingin banget ngedenger kelanjutan pengajaran dari Romo Pio. Nah, sedikit pembuka daripada hari ini, acara pada hari ini akan sedikit membahas mengenai cinta versus suka untuk persiapan pada perkawinan atau pada pernikahan. Pada jenjang pernikahan ini, Romo Pio sendiri akan menjelaskan bagaimana cara untuk mempersiapkan hati kita masing-masing, baik itu muda-mudi maupun pasangan yang memang sedang mempersiapkan diri untuk menjalani pernikahan pada hari ini. Oleh karena itu, yuk langsung kita panggil Romo Pio. Selamat malam, Romo. Halo, selamat malam juga, Malam. Samuel. Malam-malam, Romo. Nah, tadi saya udah sedikit melakukan pembukaan nih, Romo, mengenai acara hari Ya, ini, sedikit menjelaskan juga. Sebenarnya ini kan melanjutkan nih acara dari Cinta versus Suka yang pertama, karena begitu mhm. banyak banget anak-anak muda dan banyak banget penonton nih, Romo. Ternyata bukan anak muda aja, tapi Wis. begitu banyak penonton dari berbagai macam umur yang ingin mendengarkan lanjutan dari pengajaran langsung oleh Romo Pio nih, Romo, mengenai yang sebenarnya waktu itu Romo ingin jelaskan ke kita cinta versus suka untuk mempersiapkan diri di masa pernikahan sendiri. Nah itu Romo. Nah mungkin ada sebelum kita mulai acara hari ini, baiknya kita buka dulu dengan doa Romo ya. Ya, harus dong, Oke oke, harus Romo ya. Oke harus oke dong. oke. Kalau gitu mau saya buka atau Romo yang buka nih Romo untuk doanya ini? Kamu aja buka, nanti saya penutup dan beri berkat. Biar kalian Amin. cepat Baik dapat baik Romo. dapat pacar kalau di bagian akhir Aja. nanti ya. Itu tujuannya. Oke, oke, Romo. Baik, yuk kalau begitu, mari saudara-saudara, kita satukan hati kita. Kita buka dengan doa pada hari ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah Bapa, Bunda, dan Roh Kudus, pada hari ini kami semua mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan-Mu, bahwa pada hari ini kami semua bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan pengajaran mengenai cinta versus suka yang akan dibawakan oleh Romo Pio. Ya Bapak dan Bunda yang terkasih, biarlah pada hari ini kami semua bisa mendengarkan pengajaran, agar kami semua masing-masing mendengarkan pengajaran pada hari ini bisa mendapatkan ilham dan berkat bagi kami semua, dan bisa memberikan semangat hidup dalam hidup kami untuk selalu berpasrah dan percaya ke dalam nama-Mu. Kami tahu bahwa doa yang tidak sempurna ini kami semua serahkan ke dalam nama-Mu, dan kami percaya bahwa kiranya Roh Kudus dan Kau sendiri akan hadir pada acara pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, waktu dan Amin. tepat saya persilahkan Romo. Baik, terima kasih Samuel untuk kesempatan yang kedua ini. Mungkin ada yang baru ketemu, ada baru kenalan, begitu. Mungkin nggak sempat ikutin yang pertama. Nama saya Pastor Pio. Saya sekarang bertugas sebagai Parish Administrator di Laikat. Jadi nggak terlalu jauh dari ke chaplaincy. Jadi saya seorang kapusin, seperti yang bisa kalian lihat, pakai jubah coklat. Uh, nah, jadi minggu yang lalu, atau beberapa waktu yang lalu ya, bukan hanya minggu yang lalu, beberapa waktu yang Betul-betul lalu, Romo. kita berbicara soal cinta versus suka. Dan sekedar untuk mengingatkan, biar ada hangat-hangatnya pikiran kita kembali, kalian tentu masih ingat foto ini kan? Masih Romo. Foto ini di situ ada tulisannya agape yang merupakan bagian awal dalam pernikahan. Lalu kemudian ada filio, kemudian untuk membentuk persahabatan. Lalu bagian terakhir ada namanya eros, di mana bagian seluruh bangunan dan bagian dalamnya kalian nikmati, enjoy dalam sebuah pernikahan kudus, marriage. Nah, saya ingin bertanya pada kalian. Kalian pengen kan menjadi seperti Bapak dan Ibu ini? Pengen nggak semua kamu Pengen seperti Romo. ini? Oh, Wah, pengen pengen Romo. banget. Cocok, cocok. Nah, mereka dibentuk sedemikian rupa oleh kehidupan,
Setelah menjalani banyak tantangan, banyak persoalan, tapi mereka tetap kuat dalam komitmennya. Nah, saya juga pengen seperti ini ya, jangan salah, jangan cuma bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin menonton live streaming ini, bukan hanya kalian yang menginginkan seperti ini, pastor juga pengen seperti ini ya, sampai selama-lamanya, sampai kita meninggal. Itu tujuan hidup kita. Nah, malam hari ini saya akan berbicara bagaimana bisa menjadi seperti ini, namun kita harus melihat dulu konsep gereja Katolik soal perkawinan. Nah, dalam tulisan Paus Yohanes Paulus II, sekarang sudah Santo Yohanes Paulus II, dalam Familiaris Consortio, dia mengatakan seperti ini, God is love, and in himself, he lives a mystery of personal loving communion. Jadi kalian dengar kata kunci itu kan, God is love. Dia adalah cinta. Dan di dalam dirinya, dia memberikan personal loving communion. Dalam artian dia mengkomunikasikan cintanya kepada manusia. Oleh karena itu, cinta merupakan dasar fundamental dan inti terdalam dari panggilan hidup sebagai manusia. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman berpikir, gimana sih cinta seorang Katolik yang sejati itu? Dalam ajaran gereja Katolik, cinta itu bukan sekedar kontrak. Nah, kalau kalian Samuel tahu kan kontrak, apa artinya kontrak? Misalnya saya, iya ya, jadi kita kontraknya sekian berapa lama? 1 tahun? 2 tahun? Nah, gitu kan? Dalam perkawinan Katolik, bukan kontrak, tetapi covenant, perjanjian. Nah, kalian tentu ingat perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel dalam perjanjian lama, ya. Nah, perjanjian antara Allah, covenant antara Allah dengan bangsa Israel itu dilukiskan oleh kitab Pemazmur, itu sama seperti perjanjian antara seorang suami dan seorang istri. Nah, perjanjian ini juga diteguhkan oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, di mana juga dalam kisah para rasul, di mana Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada gereja. Artinya, hubungan antara Tuhan Yesus dengan gereja itu menjadi hubungan seperti hubungan mempelai. Maka dikatakan Yesus dalam perumpamaannya juga dalam Injil, bahwa perjamuan di surga itu seperti perjamuan antara mempelai dengan yang dikasihinya. Nah, perjamuan ini, cinta ini juga terbentuk menjadi cinta antara Tuhan dengan gerejanya, yang kita sekarang sebut sebagai tubuh mistik Kristus. Nah, jadi teman-teman, ini juga ditegaskan dalam KHK. KHK tahu nggak kalian KHK? Nggak tahu ya. Kitab Hukum Kanonik ya. Jadi ada namanya buku gereja itu namanya Kitab Hukum Kanonik nomor 1055 ya. Dia katakan begini, perkawinan itu bukan hanya soal suka sama suka. Ya. Misalnya, seperti sudah kita lihat beberapa waktu lalu, kalau suka itu dia nggak dalam gitu kan, superficial, sangat dangkal. Nah, kalau perkawinan Katolik itu merupakan lebih dari sekedar suka sama suka. Dia lebih menuntun pasangan menuju pada kebaikan, kesejahteraan suami istri, atau disebut sebagai bonum connugium. Intinya adalah marriage is the sacrament by which a baptized man and women, ingat ya, baptized men and women. Artinya bukan antara misalnya Stefano dengan Stefano gitu ya. Kamu tahu kan semua maksudnya ya. Jadi baptized men and a woman are bound together by vows to an exclusive lifelong. Exclusive lifelong artinya memang betul-betul bukan hanya sekedar 10 tahun, 15 tahun, ya, bahkan bukan hanya 50 tahun loh ya. Itu artinya betul-betul dia berikan kepada orang yang mungkin pada waktu dia menikah itu dia tidak tahu, dia tidak kenal dengan siapa partnermu secara mendalam kan. Tapi kamu lihat
saya ingin memberikan cinta yang spesial untuk orang yang satu ini. Yang saya percaya dia akan menuntun saya menikmati hidup saya, harus enjoy loh ya, enjoy hidup saya, membahagiakan saya, tapi juga bisa membagikan hidupnya kepada saya. Istilahnya dalam perkawinan itu, mutualisme itu penting ya. Jadi antara A dengan B itu berusaha membentuk satu kesatuan yang tak pernah terpisahkan. Dan inilah yang disebut sebagai exclusive lifelong commitment to one another and to accepting and raising children. Nah, jadi intinya saya mau katakan, perkawinan yang baik, ya, perkawinan yang Katolik itu adalah perkawinan yang menghasilkan buah yang ranum, kekudusan hidup pasangan, dan juga penerimaan anak-anak. Nanti saya akan jelaskan mengapa ini penting. Mengapa penerimaan anak-anak ini penting. Karena kalau kalian ikut kursus perkawinan, mudah-mudahan ada beberapa di antara kalian ini mau ikut kursus perkawinan tahun ini, untuk mungkin tahun ini atau tahun depan pernikahannya, kalian akan ditanya itu dalam salah satu pertanyaan itu akan ditanya demikian. Apakah kalian bersedia untuk menerima anak-anak berdasarkan kehendak Allah dan membawa mereka dalam gereja Katolik? Kalau kalian bilang ya, mantap. Itu artinya keren ya. Kalau kalian bilang tidak, wah, big problem. Big problem untuk itu ya. Tapi ini penting ya, karena walaupun anak-anak diberikan sebagai satu syarat dalam perkawinan, itu bukan berarti bahwa anak-anak itu kemampuan untuk memperoleh anak itu menjadi hal yang mutlak. Karena beberapa orang mungkin karena faktor badan atau faktor usia, mereka tidak bisa memperoleh anak, bukan berarti perkawinannya menjadi kurang, bukan. Tapi intensinya sudah ada di situ dulu. Sejauh itu intensi itu ada, perkawinan itu dianggap sebagai perkawinan yang sah karena pengen punya anak. Lain beda halnya kalau dia memang pengen bilang, saya tidak pengen punya anak. Wah, itu beda ya, itu beda. Okay. Nah, perkawinan itu juga bersifat kebersamaan seluruh hidup suami istri. Seluruh hidup artinya bukan 99,99% ya semua ya. Artinya masih ada bolong di situ kalau 99% ya. Itu artinya harus ada kebulatan, betul-betul pengen menyatu dengan orang yang dicintai ya. Nah, ini juga untuk demi kesejahteraan pasangan suami istri. Nah, jadi ini masih apa ya? Masih pada level teologinya ya. Nah, bagaimana kita melihat pandangan moral dalam gereja? Nah, kalian tentu tahu 3 istilah ini. 1, unity, 2, monogamy, dan 3, indissolubility. Ya, apa itu Samuel? Saya cuman unity pasti tahu ya, unity ya. Tahu Romo. Unity, ya. Kesatuan. Kesatuan artinya memang kalau Samuel mendapat istri nanti, ya, Samuel itu betul-betul pengen menyatu dengan istri, ya, betul-betul menghargai bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek yang pantas ditreat dengan sebaik mungkin. Dan karena memang juga Allah menganugerahkan loh ya, kalau dapat pasangan hidup itu bukan kebetulan, itu adalah anugerah Allah besar itu ya. Unity, kesatuan, artinya memang betul-betul dilihat apa yang bisa dibuat dalam kebersamaan itu ya. Lalu monogami itu artinya ya satu-satu gitu kan. Hanya satu. Mono. Kita nggak bisa bilang dua-dua. Walaupun dalam perkawinan Katolik ya ada yang ya mengalami persoalan dalam keluarga sehingga harus meninggalkan pasangan hidupnya, tapi Gereja Katolik sendiri sebenarnya tidak mengenal istilah perceraian. Yang dikenal dalam Gereja Katolik adalah annulment dalam bahasa Indonesianya ya.
Artinya apa? Artinya pernikahan yang sebelumnya karena terlalu banyak masalah mungkin karena memang berdasarkan penelitian tribunal gereja, uh, uh, berdasarkan penelitian tersebut terlalu banyak hal yang tidak beres dalam perkawinan, maka diberi kemungkinan untuk anulisasi, yaitu perkawinan yang sebelumnya dianggap sebagai nol. Bukan artinya tidak pernah menikah, hanya dianggap sebagai nol. Dan ini bukan perceraian namanya, tidak ada perceraian, karena Yesus berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ya, jadi pernikahan itu bersifat natural, tetapi juga sakral. Dan karena sakralitasnya ini diangkat ke status sakramen, maka apa yang dilambangkan melalui pernikahan kudus di dalam gereja, itu melambangkan bahwa Allah sendiri yang bertahta dan merestui perkawinan tersebut. Maka tak terceraikan, monogami. Dan ini juga terkait dengan indissolubility, ya, total dan tak terceraikan. Artinya apa? Artinya perkawinan yang pernah dibentuk itu hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Artinya dalam pandangan gereja Katolik hanya kematian yang bisa menceraikan, dan kematian ini terjadi secara natural. Ya. Nah, bagaimana kita melihat dalam kitab suci? Sekarang mungkin dalam kitab suci ya. Dalam kitab suci, pernikahan di Kana misalnya. Pernikahan di Kana. Apa yang terjadi pernikahan di Kana? Samuel tahu? Saya lupa ingat ya, Romo. Lupa. Pernikahan di Kana, ya Tuhan Yesus itu mengubah air menjadi anggur. Ya. Dalam pernikahan di Kana itu, sebenarnya apa yang ingin Tuhan Yesus tunjukkan itu adalah bahwa Dia hadir bersama dengan orang yang menikah, orang yang maka rahmat perkawinan itu ada di situ. Artinya apa? Tuhan Yesus datang, Dia menolong, Dia meneguhkan bersama dengan Bunda Maria, Dia memberkati perkawinan. Dia tidak ingin agar perkawinan itu tercerai-berai. Kehadirannya dalam perkawinan di Kana itu bisa kita interpretasi sebagai menaikkan status perkawinan ke dalam status yang lebih tinggi. Allah sendiri yang berkarya di dalam perkawinan tersebut. Maka ini juga yang selalu saya bilang sama orang-anak muda. Di sini juga, karena di sini kan ada namanya perkumpulan Kapucin yang adults ya. Hari Minggu lalu kami berbicara tentang Fry the Friars. Mereka bertanya yang aneh-aneh mereka bertanya, pokoknya seru-seru lah pertanyaan mereka. Saya cuma diberi waktu 5 menit untuk berbicara, 1 jam mereka akan membantai saya. Tapi seru. Nah, dan saya lihat mereka ini, saya selalu bilang sama anggota mereka di sana ya, kalian ini kalau mencari pasangan, carilah yang Katolik begitu ya. Cari yang Katolik sebisa-bisanya. Kalau nggak bisa, dan kalau memang Tuhan sudah berikan demikian adanya, ya bersyukur juga sih ya. Hanya kalau bisa dipertahankanlah iman kita. Ini penting. Karena apa? Karena pernikahan Katolik, kalau kita bandingkan dengan pernikahan di Kana, mengapa pernikahan di Kana begitu berarti? Karena Yesus menaikkan derajat perkawinan yang dari perkawinan natural, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, itu perkawinan biasa itu, Tuhan Yesus angkat itu setinggi-tingginya. Jadi bagi saya imam, derajat perkawinan itu sama dengan derajat imamat. Sorry ya kalau pastor juga melihat di sini, saya yakin banyak yang setuju dengan saya, karena saya ingin melihat imamat dengan perkawinan ini sangat setara begitu loh. Kenapa? Dua-duanya disucikan, dikuduskan. Ya, saya menerima imamat saya sama dengan Bapak Ibu juga menerima sakramen perkawinan kalian, disucikan dan dikuduskan sekudus-kudusnya. Maka kalau pasangan Katolik menikah sama Katolik, bahagianya apa? Bahagianya kalian bisa memperoleh nuptial mass. Atau nuptial mass ya, sakramen dalam misa kudus. Nah, dalam misa kudus ini itu sangat luar biasa. Karena apa?
Karena orang yang menikah bukan dengan Katolik biasanya hanya menerima wedding ceremony. Wedding ceremony dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kemudian bacaan, kemudian berkat pernikahan, lalu Bapa kami. Nggak ada lagi namanya doa syukur agung, tidak ada namanya konsekrasi tubuh dan darah Kristus, ya. Maka ini sangat luar biasa. Mengapa gereja membuat ini? Supaya orang-orang Katolik itu satu bangga dengan imannya. Karena apa? Kalau kita melihat begitu sucinya sakramen perkawinan, karena kita melakukannya pertama di dalam gereja, yang kedua, kita juga menerima tubuh dan darah Kristus pada saat yang bersamaan. Bukan hanya satu orang, tapi dua-duanya menerima. Dan kita berjanji di depan altar, itu menandakan bahwa rahmat Allah itu diberikan kepada kita. Mungkin kalian tidak tahu, para pastor itu hanya membantu istilahnya dalam sakramen perkawinan. Sebagai medium antara surga dan dunia. Yang berkarya itu cuma kalian bertiga. Pasangan dengan Allah sendiri. Itulah yang menjadi inti kekuatan keluarga Katolik. Pastor, orang tua, tamu undangan, itu hanya tambahan. Ya. Yang paling utama itu adalah kalian berdua, pasangan, suami istri, dengan Allah sendiri. Itu sebabnya kalian melaksanakannya di dalam gereja. Ya. Sehingga kalian tidak melaksanakan di tempat lain. Karena kalian bisa saja pergi ke tempat sivil ya. Bisa kan? Bisa kan Samuel? Tinggal pergi sana, lalu acara sebentar tanda tangan. Itu perkawinan, ya boleh perkawinan juga namanya, cuma kan bukan sakramen ya. Betul, yang kita ingin ini perkawinan yang sakramen, yang Katolik, yang dikuduskan, disucikan, bukan hanya untuk dunia sekarang ini, tetapi juga untuk dunia yang akan datang. Inilah maksudnya perkawinan, inti terdalam dalam perkawinan gereja Katolik. Maka itu tadi, kalau bisa, carilah yang Katolik, gitu kan. Bagus, masih banyak cewek-cewek Katolik yang cantik, cowok-cowok Katolik yang ganteng-ganteng dan kaya, ya. Amin, amin, bro. Amin, amin, amin. Oh, good, ya. Nah, maka inilah yang saya ingin katakan, bahwa untuk mengarah ke sana, untuk seperti mereka berdua ini, kita perlu waktu, kita perlu proses, tenaga dan uang, fokus ya. Jangan karena ada begini yang bilang ya, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang gitu. Jangan begitu ya. Jangan karena duitnya, cewek-cewek sini ya, cewek-cewek sini jangan karena duitnya ya. Duit berguna, kita perlu duit ya dalam hidup ya. Kita perlu duit, tidak bisa tidak. Hanya kalau duit yang menjadi fokus, ada yang salah di situ. Karena nanti ketika duit hilang, ketika semakin tua, kita semakin tidak mampu bekerja misalnya ya, kalau itu menjadi prioritas juga, pada akhirnya cinta yang dibangun itu nggak kokoh begitu ya. Kita ingin membangun cinta yang membentuk sebuah komitmen. Seperti Bapak dan Ibu ini kan, pada waktu mudanya tentu mereka sangat ganteng seperti Samuel sekarang kan. Amin, dan amin, juga bro. sangat cantik seperti calon istrinya nanti kan. Nah, suatu saat nanti kalian harus menghadapi yang seperti ini, menjadi tua, menjadi keriput, menjadi apa gitu kan. Apakah dengan keriput dan tua seperti ini, lalu kita meninggalkan pasangan kita? Nggak mungkin kan. Nah, kata orang bijak tuh begini, badan boleh keriput, tenaga boleh rapuh, yang satu tinggal tetap itu adalah komitmen. Ya, komitmen itu yang paling penting ya. Jadi mereka bisa seperti ini karena mereka punya komitmen ya. Maka perlu proses. Nah, mungkin kalian juga, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang juga mengikuti live streaming ini, mungkin juga struggle dalam membangun rumah tangga. Mungkin ada juga yang seperti itu. Tapi banyak yang berhasil dengan sukses ya, luar biasa. Saya sangat senang dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang berhasil membangun keluarga Katolik yang sangat kokoh dan kuat. Hanya seandainya kalau ada juga yang membangun struggle di dalam, banyak sekali tantangan-tantangan di dalam. Ya, saya ingin katakan begini ya, perkawinan itu bukan antara dua pribadi yang sempurna. Tidak.
Perkawinan itu terjadi justru karena ada dua pribadi yang tidak sempurna menyatu, membentuk harmoni dalam kehidupan. Yang saya lihat, sejauh saya alami juga ya saya kan tinggal bersama para pastor juga ya, tidak pernah saya temukan, karena saya pindah-pindah kan di Indonesia dulu, saya di Kalimantan Barat, di Sumatera, lalu kemudian pergi ke Australia ini, bukan hanya di Sydney, tapi juga pernah di Brisbane, ya. Yang saya lihat ini tidak ada kesempurnaan di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah keluarga, bisa saya katakan. Kesempurnaan itu hanya bisa terjadi ketika saya betul-betul membuat diri saya ini harmoni, ya, harmoni dengan para pastor yang lain, ya, dengan para umat, begitu ya. Walaupun kesempurnaan itu tidak pernah ada, begitu. Nah, jadi seperti saya mengatakan, kesempurnaan itu sebenarnya adalah proses becoming, ya, sebuah proses menjadi sempurna. Kita belum sampai ke sana, tapi kita menuju ke sana, ya. Nah, jadi kalau ada tantangan, rintangan, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Samuel senang main piano? Wah, enggak. Hobi lain ada. Kalau ada yang senang main piano itu kan, coba kalian lihat tutsnya. Ada tuts warna hitam nggak? Ada ya? Ada Romo, betul. Nah, tuts warna hitam itu penting. Jangan kalian mentang-mentang saya suka warna putih, kalian congkel warna hitam begitu kan. Nggak seru lagi nanti kalian bermain kan. Nggak bisa kalian main dari D, dari F, dari A gitu kan. Ya kan? Nggak seru dia. Betul, setuju Romo. Tuts hitam itu penting di sana untuk membentuk harmonisasi. Makanya diletakkan sedemikian rupa di atas tuts putih gitu kan. Biar ada harmoni, supaya kita bisa bermain dengan enak dari kunci apa aja, tanpa terlalu terpaku dengan yang warna putih. Dalam kehidupan juga sama. Jadi kita penting bagi kita untuk mengharmonisasikan apa yang seolah-olah menjadi tantangan dalam kehidupan. Nah, kalau kita berhasil dalam membuat harmonisasi ini, saya yakin, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman, saya yakin kalian bisa membangun keluarga yang bahagia, sejahtera. Bahagia bukan berarti selalu suka-suka, tanpa pernah menderita. Enggak. Yesus sendiri menderita, ya. Bahagia dalam artian kalian bisa menerima penderitaan kalian dengan sukacita, karena kalian sadar, yang saya ikuti ini adalah orang yang saya cintai, satu. Yang saya ikuti juga adalah teladan dari Tuhan saya yang betul-betul memberikan hidupnya 100% bagi umat manusia. Jadi intinya tidak ada pribadi yang sempurna, ya. Nah, lalu itu kurang lebih penjelasan soal pernikahan Katolik. Saya tidak terlalu panjang lebar soal ini karena waktu juga tidak terlalu banyak memungkinkan. Yang akan saya berikan selanjutnya ini adalah bagi kalian yang saat ini sedang betul-betul memikirkan, saya pengen menikah dalam gereja Katolik. Mudah-mudahan ada ya yang di sini yang betul-betul sedang mengconsider pernikahan dalam gereja Katolik. Amin. Saya akan jelaskan sedikit apa yang mungkin kalian bisa buat untuk saat ini. Mungkin ada yang mengconsider tahun ini atau tahun depan, ya. Yang pertama itu, yang paling penting kalau kalian pengen menuju ke jenjang pernikahan itu, selalu persiapan, ya. Preparation is the best way to do that. Maka 6 bulan, minimalnya 6 bulan sebelum kalian mengconsider pernikahan, datanglah ketemu dengan pastor paroki atau pastor siapapun yang kalian pikir ingin bisa mempersiapkan kalian. Saya selalu sarankan untuk pasangan yang datang kepada saya itu sebaiknya lebih dari 6 bulan. Misalnya 8 bulan, 9 bulan, jauh lebih bagus. Tujuannya apa? Tujuan memberi waktu ini supaya kalian pertama, kalian melihat apakah pasangan saya ini bisa saya pertahankan atau enggak, begitu kan? Saya ini baru ini ada pasangan orang Italia dengan orang Iran datang ketemu dengan saya minggu lalu. Seru nih, pasangannya seru.
mereka baru kenalan 11 bulan. Baru kenalan 11 Wah, bulan. Yang dari Italia tentu Katolik kan. Nah, dari yang apa nih? Dari yang Iran. Iran ini itu Muslim, cewek Muslim. Hmm. Nah, wah ini seru nih. Baru kali pertama saya berhadapan dengan kasus seperti ini kan. Tapi apa yang menarik? Yang menarik di sini adalah yang pihak yang Italia ini dia terbuka untuk menjelaskan apa requirements bagi pihak yang non Katolik yaitu yang Muslim Hmm. untuk supaya dia tahu tanggung jawabnya ke depan itu seperti apa. Dan saya bersyukur sekali dia mengerti ini. Dia karena memang dalam requirement gereja Katolik kalau nikah beda agama itu yang pihak yang Katolik itu menjelaskan bahwa yang pihak non Katolik itu bersedia kalau anak-anak ditumbuhkan berdasarkan iman Katolik, berdasarkan gereja. Nah, dan cewek ini juga bersedia memberikan izin itu. Nah, yang menariknya juga karena yang cewek ini keluarganya juga terbuka. Abangnya juga orang Iran tentu ke Australia ini dan dia menikah dengan orang Chinese. Akhirnya apa yang terjadi? Dia juga ikut masuk sebagai Katolik. Oh, Saya bilang, waduh, luar biasa. Saya bilang, ini kesempatan besar untuk evangelisasi gitu kan. Artinya apa? Artinya betul-betul yang pihak Katolik tuh, kalau boleh, ayolah gitu kan, sama-sama dengan saya begitu. Dan ini hal yang baik. Jadi kalau kalian ingin mengconsider itu ya. Nah, apa yang ingin saya jelaskan di sini? Jadi persiapkan waktu itu. Jadi saya bilang sama mereka, look 11 bulan itu nggak cukup dong mengenal satu sama lain, karena masih banyak yang belum kalian kenal begitu kan. Kalau bisa coba kenal dengan pasanganmu dulu. Kalau bisa ambil 1 tahun, mungkin kalau nggak 2 tahun. Sementara itu, karena kalian menikah beda agama, maka perlu proses ke tribunal, artinya proses ke keuskupan. Nanti keuskupan yang akan membantu kalian di sana, begitu. Jadi perlu waktu gitu kan. Lalu saya bilang sama apa yang pihak Katolik, sebenarnya kalau kamu bisa membawa dia menjadi Katolik, sebenarnya jauh lebih mudah gereja memberinya, nggak terlalu lama begitu. Tapi tergantung kalian lah begitu saya bilang, nggak usah dipaksakan. Ini kan soal iman begitu ya. betul. Nah, apa yang bisa kalian perlu siapkan? Saudara-saudari yang hendak menikah di Australia khususnya, kalian hanya persiapkan hanya 5 persyaratan sebenarnya ya. 1, surat baptis dan surat krisma tentunya, itu 6 bulan terakhir. Lalu kemudian akte kelahiran, paspor, dan driver license. Tapi semuanya diterjemahkan dalam nati ya. Nah, Oke. apa yang bisa kita pelajari di sini? Karena di Australia ini kita perlu, kami para imam itu registered marriage celebrant for the state. Jadi kami bisa memberikan civil and church papers. Nah, berkaitan dengan ini, jangan terlalu sibuk dengan persiapan-persiapan yang administrasi, tentu kalian perlu siapkan, karena mempersiapkan pernikahan itu sangat penting. Yang kalian sangat penting disiapkan adalah that the wedding and reception only last for a few hours. The marriage is for a lifetime. Jadi selalu saya bilang sama teman-teman yang mengconsider marriage, kalian karena ada yang berpikir bunganya bagaimana pastor, musiknya bagaimana pastor. Saya bilang nggak usah terlalu banyak pikirkan itu. Yang kalian pikirkan adalah bagaimana kalian persiapkan marriage kalian menjadi sebuah marriage yang bertahan sampai pada akhir zaman, gitu ya. Nah, jadi inilah yang saya ingin katakan Samuel, karena waktu juga semakin cepat berjalan. Saya harus pangkas beberapa. Nah, jadi intinya begini, intinya kita coba berikan yang terbaik dalam persiapan pernikahan kita ya. Karena pernikahan itu bukan hanya sekedar suka, pernikahan itu lebih pada cinta yang mendalam. Bagaimana membangun itu? Membangun itu mulailah dari persahabatan. Ketika persahabatan itu semakin mendalam, coba approach yang lebih mendalam lagi dengan orang yang sangat spesifik.
nggak usah terlalu banyak blur kepada yang lain-lain. Saya tahu bahkan mungkin nanti ketika kalian sudah mengatakan janji pernikahan di depan altar, masih ada ya untuk Samuel contohnya ada namanya mungkin uh, susi-susi yang lain di luar sana ya. Ya, masih ada itu ya. Nggak usah terlalu dipedulikan karena perkawinan itu adalah lebih pada memfokuskan diri pada apa yang sudah ada dan bersyukur untuk apa yang sudah ada. Pernah kalian lihat apa? Lihat iklan, ada kambing, ada 2 rumah, ada pagar di antaranya. Udah lama iklan ini ya. Kambing yang satu lagi merumput-rumput yang asli. Dia lihat apa? Dia lihat ada rumput segar di sebelah pagar sana. Jadi dia melompat ke rumah sebelah. Dia pengen makan rumputnya, tapi rumputnya apa? Rumputnya rumput palsu. kata pepatah itu ya, rumput sebelah tetangga itu lebih hijau. Belum tentu hijaunya itu hijau yang asli ya. Hijau kadang-kadang palsu ya. Maka bersyukur dengan apa yang kita punyai. Syukuri dan jaga dengan sebaik mungkin. Saya pribadi juga seperti itu ya. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang juga menonton live streaming ini, kita betul-betul mau komitmen dengan kehidupan kita. Waktu saya ditahbiskan, ini pengalaman saya, waktu saya ditahbiskan di Indonesia, di Kalimantan Barat, dalam kata sambutan saya setelah Komuni Kudus, saya bilang begini, saya tidak minta kalian mendoakan saya kepada umat, kurang lebih 3.000 umat waktu itu. Saya tidak minta kalian untuk mendoakan saya untuk menjadi uskup. Saya tidak pernah meminta itu. Yang saya minta kalian doakan saya sekarang adalah doakan Pastor Pio agar dia tetap menggunakan jubahnya ini sebagai seorang kapusin, sebagai seorang pastor yang baik, sampai di keranda matinya. Itu yang saya minta dari umat saya ketika saya ditahbiskan. Dan kiranya hal yang sama juga nanti kalau kalian, untuk anak-anak muda sini, kalau kalian mengucapkan janji pernikahan kalian, jangan minta kalian menjadi pasangan yang kaya raya begitu. Nggak usah kalian minta itu. Mintalah nanti supaya diberi kebahagiaan lahir dan batin sampai mati, sampai tua, sampai mati di keranda mati tetap istri suami kalian berada di samping kalian. Itulah doa kalian. Amin. Ya? Amin. Itulah doa kalian. Ya. Maka ya Samuel dan teman-teman, itu aja dari saya. Nggak usah terlalu banyak bahan. Nanti kalian bingung ya. Biar bahan sederhana, tapi kalian bisa cerna dengan sebaik mungkin. Amin. Terima kasih. Ini udah beres nih Romo, sesinya nih Romo. Ya, saya sudah beres. Ya. Wah, saya pikir thank you nih Romo. Thank you banget Romo. Wah, luar biasa. Luar biasa banget. Ini benar-benar banyak dapat ilham sih Romo, karena kan memang sesuai, saya juga diajarkan oleh orang tua saya, diingatkan juga bahwa tentu dalam pernikahan Katolik itu ya pasangan tetap satu, kita diciptakan untuk saling bersatu, untuk saling menciptakan satu harmoni, dan tentu kita tidak dapat dipisahkan. Karena sesuai dengan apa yang Romo tadi katakan, bahwa apa yang sudah disatukan oleh Tuhan itu tidak mungkin dan tidak boleh dipisahkan sama sekali oleh kita, apalagi sebagai manusia gitu Romo. Nah Romo, ini nih coba ya, soalnya waktunya ada tinggal kayak sekitar 20 menit lagi nih Romo. Sekitar 15 sampai 20 menit lagi nih Romo. Nah, mungkin sebagai kata, mungkin ada sedikit pesan-pesan yang mungkin Romo ingin sampaikan ke kita nih Romo. Kan kita udah menjalani sesi cinta versus suka yang pertama dan cinta versus suka yang kedua nih Romo. Mungkin ada nggak sih Romo kata-kata atau pesan yang Romo ingin sampaikan ke ini anak-anak muda atau siapapun yang menonton pada hari ini, bagaimana kita tuh bisa benar-benar mendalami, mengerti agama dan iman kita Katolik itu dan mengaplikasikannya ke dalam perasaan kita, yaitu cinta dan suka itu sendiri itu Romo. Nah, kira-kira pesannya gimana Romo? Oh, baik. Saya punya pesan yang sangat penting untuk kalian anak-anak muda ya.
Saya tahu beberapa anak muda sedang bingung memikirkan pasangan hidupnya, ya. Sedang bingung apakah ini benar atau salah, apakah ini cocok atau enggak, bisakah saya bertahan nanti kalau saya memilih yang satu ini? Saya bilang, selalu saya bilang ini, ya, berani memutuskan, courage. Dalam kehidupan kita, banyak hal-hal keputusan-keputusan besar yang kita buat hanya bisa terjadi ketika kita berani memutuskan. Karena sekali lagi tidak akan pernah kalian sampai pada sebuah keputusan di mana kalian betul-betul yakin, betul-betul 100% yakin. Saya selalu bilang sama pasangan-pasangan yang datang kepada saya, berapa persen kah sebenarnya cintamu kepada dia? Sangat jarang yang menjawab 100%. Ya, sangat jarang yang menjawab 100%. Tidak ada, malah tidak ada yang menjawab 100%. Itu sejauh pengalaman saya. Mereka bilang, probably 75%, 80%. Saya bilang, good, start it. Ya. Kalau sudah 75%, 80%, sudahlah itu, cukuplah itu. Karena apa? Satu, kalian bisa fokus, ya. Kalian bisa fokus dengan satu orang yang sama, mempelajari dia, sekaligus memahami dia, memperlakukan dia sebagai subjek, ya. Yang kedua, kalau kalian sudah mencapai taraf itu, kalian tidak terlalu pusing dengan yang lain. Kalian bisa memberikan yang terbaik kepada dia. Karena apa? Keberanian untuk memutuskan itu akan menuntut komitmen. Komitmen dalam banyak perkara, komitmen dalam waktu, komitmen dalam material, komitmen dalam ketekunan, ya, untuk membangun relasi itu, ya. Jadi misalnya kalau ada anak muda di sini, saya mesti bingung dengan pasangan hidup saya yang marah. Saya bilang, kalau 75% atau 80%, ambil, ya, ambil. Sejauh kalian sudah merasain home sedikit, mulai sedikit. Karena sekali lagi, untuk membangun itu perlu waktu, ya, perlu waktu dan proses. Tidak waktu sekali jadi, bukan perkara semalam suntuk. Ya, bukan seperti kalau kalian ujian, kalian belajar semalam suntuk begitu, ya. Enggak, perkawinan ini adalah proses waktu yang berjalan, ya. Ya. Itu ya Samuel. Jadi berani memutuskan. Baik, Romo. Wah, luar biasa. Terima kasih banget nih, Romo, untuk waktunya, Romo. Baik, yes. Romo, kalau begitu, mungkin kalau gitu, sekian ya sesi dari Cinta versus Suka pada hari ini. Kita sih berharap bahwa dengan adanya Cinta versus Suka, yang pertama dan kedua tentu lebih mengarahkan dan menjelaskan terutama ke anak-anak muda nih. Kayak saya juga nih, Romo. Karena kan dalam masa kita tentu kita masih dalam sesi di mana kita masih mencari jati diri. Sesi di mana kita pun juga masih punya rasa kebimbangan, begitu juga dengan bagaimana kita menjalani hidup. Ya, itu yang kami harapkan dan kita harapkan juga di sini, bahwa dengan bantuan dan pengajaran dari Romo Pio pada hari ini, tentu semua bisa mendapatkan ilham lah istilahnya, Romo, mendapatkan suatu confident bagi kita semua untuk benar-benar memahami bahwa kita sebagai iman Katolik, bagaimana kita bisa menentukan pasangan kita, dan tentu bagaimana kita bisa mengaplikasikan ke dalam hidup kita nantinya. Oke, Romo, kalau gitu. Oke, untuk semua sahabat-sahabat KTM, tentunya thank you nih udah pada hadir pada hari ini. Nanti untuk live IG ini kita akan post di kita punya Instagram @htc_sydney. Nanti buat siapapun nanti yang pengen share atau pengen nonton, silahkan nanti kalian bisa tonton di Instagramnya. Jangan lupa juga nih follow Instagramnya Romo Pio. Nah, Romo Pio Instagramnya mungkin apa nih, Romo? Bisa disampaikan nggak nih, Romo, IG-nya Romo? Ya, jadi Instagram saya itu Daily in Faith. Ini Daily in Faith ini sebenarnya sebuah website, sebenarnya sebuah website yang saya bangun bulan Maret lalu. Karena memang tujuan saya membangun website ini karena saya ingin membuat refleksi-refleksi kecil lah dalam untuk bisa dibagikan kepada dunia, begitu ya. Kalian bisa cek di websitenya www.dailyinfaith.com. Ya. Ini refleksi pribadi sih umumnya, tapi juga lebih Fransiskan sebenarnya, refleksi Fransiskan, ya. Siap, Romo. Nanti kita tag langsung di post. Iya, dan bagi yang belum punya pacar, jangan segan-segan kalian cari kemana-mana, ya. Jadi sekali lagi, jangan segan-segan cari kemana-mana. Di sini di Archdiocese of Sydney ini banyak sekali aktivitas anak-anak muda
yang dimana kalian bisa bergabung bersamanya ya. Tentu di KTM tentu banyak anak-anak muda, cewek-cewek, cowok-cowok. Tapi kalau seandainya kalian pengen juga mencari yang lain, mungkin yang apa? Kalau kalian belum ketemu, buka possibility itu, ya. Jangan terpaku dengan apa. Ntar kalian ketemu yang bukan-bukan gitu ya. Maksudnya yang bukan nggak seagama maksudnya. Ya. Baik, betul Mencari yang Romo. seagama, ya. Mencari yang seiman ya, betul Romo. Mencari Oke, yang baik, seiman, kalau gitu. itu penting itu. Mantap Romo. Oke Romo, kalau gitu mungkin kita tutup aja acara hari ini. Boleh minta bantuan Romo untuk tutup acara Romo hari ini dan untuk berkat bagi kami semua. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih juga atas Roh Kudus-Mu yang menguatkan teman-teman yang ada di sini. Semoga ya Tuhan, mereka yang sedang mencari pacar, mereka bisa menemukan pacarnya berdasarkan kehendak-Mu dan anugerah-Mu. Dan bagi mereka, teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri ke jenjang pernikahan, semoga juga Engkau menguatkan cinta mereka, sehingga mereka berani mengatakan yes untuk selama-lamanya kepadamu dan kepada calon pasangan mereka. Dan bagi keluarga-keluarga ya Tuhan yang saat ini mengalami goncangan dalam kehidupan, hamba-Mu berdoa, semoga Engkau menguatkan mereka, memberikan roh kedamaian, memberikan roh sukacita dalam keluarga mereka. Berkatilah pasangan-pasangan ini ya Tuhan, agar mereka juga bisa menjadi teladan-teladan kebaikan dan teladan-teladan iman bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar mereka. Dan akhirnya hamba memohon berkat-Mu atas semua anak-anak muda di seluruh dunia, semoga Engkau menganugerahkan mereka roh kebijaksanaan dan roh iman yang kuat. Sebab ini kami mohonkan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you Romo. thank you Romo. Mantap banget acara hari ini. Terima kasih banyak gitu. Ya teman-teman. Terima kasih banyak juga semua. Terima kasih Romo. Oke, kalau gitu kita tutup semua ya. Thank you, see you semua again. Thank you, see you.